Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mencoba untuk memulai dengan teologi mistik dan beberapa hal yang selama ini saya pegang adalah hidup menurut penyelenggaraan ilahi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bertingkah laku seperti Tuhan. Jadi kita harus kembali ke wajah kita yang semula, yaitu menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah, menjadi serupa dengan gambar dan rupa Kristus, menjadi sederhana, lemah lembut, rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ambisi itu membuat seperti sarang laba-laba, membuat Tuhan terusir di dalam hati kita, seperti rumah kosong. Akhirnya hati kita dan jiwa kita itu seperti rumah kosong yang dipenuhi dengan sarang laba-laba, dan kita harus membuang itu semua, membersihkan sarang laba-laba itu, membuangnya dan menggantikannya dengan semua yang sederhana. Kita tidak mungkin melakukan apapun untuk diri sendiri. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya ambil contoh, misalkan dulu saya ingin sekali menjadi orang kaya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan minggir aja kamu. Aku sudah begitu benci dengan kemiskinan dan aku ingin menjadi orang kaya. Maka aku melakukan segala sesuatu untuk menjadi kaya. Dan apa yang terjadi? Puluhan tahun saya hidup dalam kemiskinan yang absolut. Bahkan seringkali saya tidak punya apapun untuk dimakan. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan tanpa Dia. Dan ketika anak saya SMP dan SMA, semua anak saya itu tidak pernah terima rapot karena tidak pernah bisa bayar uang sekolah. Dan suatu hari saya di kereta bertemu dengan mahasiswa dari Jerman. Dia menceritakan pendidikan di Jerman, dan sejak hari itu saya mengatakan bahwa nanti anak saya akan kuliah di Jerman. Semua tertawa, orang gila. Tetapi itu harapan yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Lalu apa yang saya lakukan? Tidak ada. Saya hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Dan itu terjadi. Pada saat universitas, masuk di universitas di Trisakti, saya harus bayar uang pangkalnya 18 juta. Dari mana uang itu? Untuk bayar uang sekolahnya aja saya tidak punya uang. Tetapi ada 4 orang yang membantu. Jadi satu orang 5 juta, dan satu lagi 3 juta. Dia kasih 18 juta, bisa masuk ke Trisakti. Lulus dari Trisakti sebagai lulusan terbaik, tidak bisa wisuda karena 3 semester belum bayar. Dan apa yang terjadi, bahwa ada 15 orang termasuk 2 orang romo yang membantu anak saya untuk kuliahnya, sehingga anak saya bisa wisuda, bisa bayar uang kuliah yang tertunggak. Dan setelah lulus dari Trisakti, dia kuliah S2 sambil bekerja, dan setelah lulus S2 MM ya, dia dapat gelar MM, dia pergi ke Karlsruhe, dia dapat beasiswa. Nah, di Karlsruhe dia lulus, dapat MSc di situ. Nah, sekarang dia sudah sekitar 9 atau 10 tahun di Jerman. Sedangkan saya sendiri tidak pernah keluar negeri sama sekali karena memang tidak punya uang. Jadi hidup hanya mengandalkan Tuhan saja, karena apapun yang kita lakukan sebetulnya hanya merusak diri kita sendiri.
lakukan pekerjaan Tuhan saja. Pada saat saya tidak punya apapun untuk dimakan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantulah saya. Saya tidak punya apapun untuk dimakan. Dan Tuhan berkata kepada saya, pergilah ke orang-orang miskin, beri dia makan. Ini Tuhan aneh kan? Saya tidak bisa makan, tetapi saya harus pergi ke orang-orang miskin untuk memberi makan. Demikian juga di dalam Injil dikatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan meringankan bebanmu. Pikulah kuk yang kupasang. Orang sudah berbeban berat harus memikul kuk. Kuk itu kayu yang ditaruh di punggung kerbau untuk membajak. Tetapi ketika kita lakukan itu, maka semuanya menjadi suatu mukjizat. Sekarang ini sudah sekitar 7 tahun kami pergi ke kampung-kampung miskin, membagikan makanan. Ini yang paling kecil 108 bungkus, yang paling banyak sekitar 1000 bungkus setiap hari, setiap Sabtu, hari Sabtu. Setelah itu 3 tahun berjalan, ada suatu panggilan untuk membuka warung gratis. Tidak punya uang sama sekali, tetapi Tuhan memberikan saya satu tempat di Paloti, beberapa donatur. Jadi waktu itu ada satu sekolah yang membuat bakti sosial. Dia mengumpulkan uang, dan uang itu diberikan kepada kami untuk membuka panti, bukan panti, untuk menyewa satu rumah untuk warung gratis. Juga ada beberapa donatur yang memberikan bantuan dana. Dan pada saat pemberkatan kita bisa menyewa rumah itu 16 juta untuk warung gratis. Dan pada saat pemberkatan Romo memberikan satu nasihat kepada saya, kamu harus memberi mereka makan. Dan itu berlangsung, sekarang sudah masuk tahun keempat. Ada warung gratis setiap Senin dan Jumat. Kita menyediakan makanan gratis untuk 250 sampai 300 orang. Nah, dari mana duit itu? Tuhan yang mengetuk para donatur. Jadi Tuhan menjadi segala-galanya dan di dalam segalanya. Tuhan itu yang menjadi donatur itu, Tuhan yang menjadi berada di dalam diri para donatur, dan Tuhan juga yang menjadi orang-orang miskin yang datang ke situ untuk makan. Jadi semua saya melihat di dalam semua dan di dalam diri semua orang itu adalah ada Tuhan di sana. Saya melakukannya karena mencintai Tuhan, dan ini pekerjaan Tuhan. Beberapa kali orang-orang di komunitas itu mengatakan, ayo kita tutup saja warung gratis ini, warung saya ini sudah tidak punya dana. Dan saya katakan tidak boleh, ini pekerjaan Tuhan. Maka kalau saya menutup warung gratis, maka saya berdosa kepada Tuhan. Dan itu terjadi sampai sekarang. Selalu ada makanan untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekarang saya berpikir untuk membuat panti jompo. Semua orang bilang gila, sangat gila. Butuh dana miliaran untuk membuat panti jompo. Tetapi saya tahu bahwa yang saya kerjakan itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan Tuhan. Maka kalau Tuhan menyuruh saya untuk membuka, maka Tuhan yang melengkapi segalanya sampai itu terjadi. Dan yang saya lakukan hanyalah kesetiaan. Saya tidak mempunyai ambisi. Ketika ditanyakan berapa ukuran keberhasilan kita, berapa orang yang harus kita beri makan, saya mengatakan tidak perlu. Yang perlu adalah kita setia melayani Tuhan, melayani orang-orang miskin. Dan itu terbukti, sampai sekarang sudah ada ribuan orang yang menikmati nasi bungkus kami. Ada miliaran rupiah yang keluar untuk dibagi-bagikan kepada mereka.
Dan dari mana itu? Itu pekerjaan Tuhan. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana sampai hari ini selama 7 tahun selalu ada makanan yang berlimpah untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Bukan hanya itu, banyak sekali orang-orang yang hidupnya susah, anaknya masuk rumah sakit tidak bisa bayar, mereka japri ke saya, kemudian saya harus menolong. Ya, saya menolong dia sebisa semampu saya, bukan berupa pinjaman. Saya tidak mau memberi pinjaman karena itu milik Tuhan semua, dan saya memberikannya kepada Tuhan. Jadi saya memberikan kepada mereka semampunya dan tidak perlu dibayar. Setelah saya beri, saya lupakan, karena itu memang bukan milik saya, bukan ambisi saya, bukan suatu prestasi bagi saya. Yang prestasi bagi saya adalah kesetiaan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Terima kasih.